kesunyian. Lidah seolah keluh menyanyikan lagu Hosana Putra Daud. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, tidak lagi berkumandang riuh, hati pun kian pedih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari terus bergulir pergi, pelan tapi pasti, datang dan pergi silih berganti sesuai irama masanya. Tidak terasa kita sedang berada di masa Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kita orang Katolik menyebutnya dengan Minggu Palma. Minggu di mana menjadi momen sukacita karena Yesus Tuhan disambut di kota Yerusalem sebagai seorang raja. Hari ini ketika memasuki suasana sakral, saya atau kita teringat akan Minggu Palma tahun-tahun sebelumnya. Saat indah ketika bersama keluarga, bersama umat, kita merayakan Minggu Palma dalam suasana gegap gempita. Saya dan kita sekalian sadar bahwa situasi lampau ternyata bisa berubah di luar akal sehat anak manusia. Bahwa situasi kini bisa total berubah tanpa seseorang terlebih dahulu memprediksinya. Situasi kelam yang menimbulkan berkah batin masal manusia sejagat. Karena itulah saudara-saudari terkasih, pada masa-masa kudus ini, orang-orang tidak lagi hilir mudik di halaman gereja. Hiasan-hiasan gereja khas Katolik seolah raib. Latihan-latihan kor senyap seketika. Exultet, mada pujian Paskah yang menjadi kabar sukacita Kristus bangkit, sepertinya larut dalam sunyi mendalam. Semua gereja lengang, bahkan sepi. Sepi sekali, gereja seolah tidak bertuan. Di saat seperti ini, ketika gerbang gereja tertutup rapat, Minggu Palma kita rayakan. Hari Agung dimuliakan dalam kesunyian. Lidah seolah keluh menyanyikan lagu Hosana Putra Daud. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, tidak lagi berkumandang riuh, hati pun kian pedih. Lagu-lagu khas Minggu Palma hari ini tidak berkumandang indah.
Lagu-lagu khas Minggu Palma hari ini tidak berkumandang indah dalam rumah Tuhan. Tidak lagi arak-arakan dengan palma di tangan. Tiada lagi lautan manusia. Hari ini, suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, virus COVID-19 memaksa kita dalam tanda petik kembali ke dalam rumah kita. Rumah hari ini menjadi sebegitu pentingnya, bukan saja karena ada pemanusiawian manusia di sana, melainkan juga adalah gereja mini untuk bersujud syukur di hadapan Allah Sang Raja. Di dalam gereja mini ini, masing-masing keluarga, masing-masing kita masuk lebih dalam lagi ke dalam diri sendiri untuk membasuh kaki, menguduskan diri, menyucikan hati, guna menciptakan saat teduh keheningan agung sebagai syarat merayakan Minggu Palma. Saudara-saudari yang terkasih, saat teduh itu tercipta untuk merenungkan kisah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dalam keheningan itu, kita coba menghidupkan kembali kisah 2020 tahun yang silam, dikala Yesus masuk kota Yerusalem. Saya dan kita membayangkan dalam balada perjalanan Yesus. Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Perjalanan jauh itu meletihkan. Karena itu, mereka berhenti sejenak. Kemudian Yesus menyuruh dua muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, lepaskanlah keledai itu, dan bawalah kemari. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Pertanyaannya saudara-saudari, mengapa keledai? Bukan kuda? Atau agar kelihatan gagah perkasa, mengapa tidak unta saja? Mengapa harus keledai? Bukankah keledai itu binatang bodoh? Mengapa Yesus Raja rela menunggang binatang bodoh itu? Keledai oleh manusia dianggap bodoh, tapi ternyata di mata Yesus, keledai mempunyai pesan moral yang tinggi. Keledai binatang peliharaan yang jinak. Ia punya perangai baik, tidak bertabiat jahat. Ia terkesan binatang lugu dan polos. Ia binatang patuh. Ia bukan binatang bandel, apalagi pembangkang. Mudah dikendalikan tanpa harus menggunakan kekang untuk mengendalikannya. Maka ketika Yesus memilih untuk menunggang keledai, sejatinya adalah tamparan Yesus kepada kita yang tidak patuh setia. Ketika Yesus dengan sadar memilih keledai, Yesus sedang mengeriti kemunafikan kita. Yesus sedang menguliti keangkuhan kita, karena yang sering terjadi adalah apa kataku, apa kata kita, bukan apa kata Yesus. Maka ketika Yesus menyuruh murid-muridnya, dia langsung mengajarkan, jikalau ada orang yang menegurmu, jawablah begini. Jawablah begini artinya, jawab menurut apa yang diajarkan Yesus. Kita diwajibkan untuk mengatakan seturut apa yang dikatakan Yesus. Acap kali, apa yang kita katakan adalah apa kata kita. Dan kata kita kadang bermakna ganda. Kata kita bisa ditafsir politis, bahkan acap kali berbunga dusta. Maka keledai lugu dan polos adalah kritikan kepada kita bahwa kita mesti lugu dan polos, tidak boleh membangkang, harus turuti kata Yesus, karena sabdanya, firman-Nya adalah demi kebaikan dan keselamatan kita manusia. Fakta seringkali menunjukkan bahwa kita berlaku sebagai penulis Injil baru, menulis kata-kata kita sendiri di atas lekak-lekuk garis kehidupan kita, sampai lupa pada apa yang dikatakan Yesus. Lebih parah lagi,
Kita bahkan menjungkir balikan firman-Nya dan menggantinya dengan firman kita. Bahkan ketika kita sedang tercengkram oleh situasi yang tidak bersahabat, kita juga masih sering melawan, tidak patuh, yang pada gilirannya menjadi manusia pembangkang. Membangkang bahkan membelakangi firman-Nya. Maka begitu hari agung ini dirayakan, Yesus sebenarnya mengajarkan kita, belajarlah pada keledai itu. Belajar dari binatang yang membawanya masuk kota Yerusalem. Bila kita sudah belajar dari keledai itu, maka kita sudah menjadi manusia baru. Manusia beriman terbarukan. Iman terbarukan karena walau dalam situasi genting ini, dikala dunia sedang berduka cita oleh hantaman pandemik virus yang mematikan ini, iman kita diuji dan terus diuji. Ibarat emas diuji dalam tanur api, dia akan semakin berkualitas. Demikian pula iman ketika dicoba dalam badai virus COVID-19, dia menjadi iman yang semakin terbarukan. Iman yang terbarukan adalah iman yang sudah dimurnikan. Dimurnikan tatkala kita melakukan retret agung di rumah selama badai ini belum berlalu. Iman terbarukan adalah iman yang penuh optimis bahwa habis gelap terbitlah terang. Iman terbarukan adalah iman penuh pengharapan bahwa badai akan berlalu. Akhirnya saudara-saudariku terkasih, iman terbarukan adalah iman yang penuh keyakinan bahwa Kristus Sang Raja selalu merajai hati sanubari kita semua. Semoga demikian.